Kepolisian Malaysia ini mengaku bahwa penembakan dilakukan karena para WNI mencoba melakukan penyerangan. Pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejaran itu pihak APMM telah melepaskan tembakan. Dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Lepas itu diangkutlah tiga orang ke pelabuhan tepi laut lagi. Ada pelabuhan itu di tepi laut lagi, di tengah-tengah laut itu ada tempatnya itu. Tempat penampungan lagi itu untuk naik bot yang besar, yang enjinnya itu ada dua ke ada tiga, saya kurang tahu, tapi itu yang betul-betul kapal lautnya itu memang laju lah. Tapi sebaiknya bagi teman-teman lah ya yang selalu ikut itu sebaiknya jangan ikut lah. Tapi kalau dikejar itu sebaiknya berhenti gitu loh. Sebaiknya berhenti, dimanapun ya pasti kena sudah. Ini karena ilegal nih, karena tetangga ya, mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini negara yang berbeda. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Kepolisian Selangor mengonfirmasi insiden penembakan 5 warga negara Indonesia, WNI, di perairan Malaysia pada Jumat, 24 Januari. Menurut pihak berwenang, tindakan ini diambil setelah para WNI diduga menyerang petugas patroli maritim Malaysia dengan parang. Peristiwa bermula saat kapal patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, tengah bertugas di perairan Tanjung Ru sekitar pukul 3 dini hari. Kapal tersebut menargetkan pekerja migran yang diduga tidak memiliki dokumen resmi. Situasi semakin tegang ketika kapal patroli APMM ditabrak 4 kali oleh kapal migran, hingga akhirnya petugas melepaskan tembakan. Keesokan paginya, warga menemukan perahu terapung di Pantai Banting, Kuala Langat. Di dalamnya terdapat 2 orang, 1 meninggal dunia, sementara yang lain mengalami luka parah dan dibawa ke Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah di Klang. 3 WNI lainnya yang mengalami luka tembak juga dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah, Serdang. Penyelidikan masih berlangsung dengan dasar hukum pasal 307 KUHP Malaysia tentang percobaan pembunuhan dan pasal 186 KUHP tentang menghalangi petugas. Sementara itu, kapal yang digunakan para pekerja migran diduga dapat menampung hingga 20 orang. Kepolisian Selangor buka suara mengenai 5 warga negara Indonesia yang ditembak di Malaysia pada Jumat 24 Januari. Kepolisian Malaysia ini mengaku bahwa penembakan dilakukan karena para WNI mencoba melakukan penyerangan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Polisi Selangor, Hussein Omar Han. Ia mengatakan bahwa insiden bermula saat kapal patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia sedang bertugas di Pantai Mori, perairan Tanjung Ru pada Jumat sekitar pukul 3 dini hari. Patroli tersebut menargetkan 5 pekerja migran Indonesia yang diduga tidak memiliki dokumen resmi. Hussein menuturkan bahwa insiden terjadi setelah kapal patroli APMM ditabrak 4 kali oleh kapal lain yang merupakan milik para pekerja migran ini. Hussein mengklaim bahwa ada 2 pekerja migran yang mencoba menyerang petugas dengan parang. Kemudian pada pukul 9 waktu setempat, masyarakat melaporkan perahu terombang-ambing di sepanjang Pantai Banting, Kuala Langat. Saat diperiksa, ditemukan 2 orang di dalam perahu tersebut. Salah satu dari mereka ditemukan tewas di tempat kejadian, sementara 1 lainnya mengalami luka parah dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah di Kilang untuk mendapatkan perawatan medis. Selain 2 korban di atas, 3 orang WNI juga ditemukan mengalami luka tembak. Ketiganya menerima perawatan di Rumah Sakit Sultan Idris Shah di Serdang. Hussein juga menambahkan kasus ini sedang diselidiki berdasarkan pasal 307 KUHP Malaysia tentang percobaan pembunuhan dan pasal 186 KUHP tentang menghalangi petugas sipil melaksanakan tugas. Hussein mengatakan kapal yang terlibat dalam insiden tersebut kemungkinan dapat membawa hingga 20 orang, namun tidak ditemukan senjata berbahaya atau barang-barang ilegal. Pihak berwenang Malaysia saat ini diakuinya sedang melakukan upaya untuk melacak tersangka lain yang masih buron. Ya, berkaitan dengan kes tembak pada awal pagi lah, 24 bulan Januari yang lepas ni, kejadian itu berlaku di perairan Tanjung Ru, Banting, di mana pihak APMM yang melakukan rondaan telah berserempak dengan satu bot yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut,
pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejaran itu pihak APMM telah melepaskan tembakan dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Jadi pada pagi berikutnya, iaitu bila hari dah siang, hasil pemeriksaan lanjut pihak APMM menjumpai satu bot ini yang dalamnya ada 2 orang. Satu telah meninggal dunia akibat kena tembakan dan satu lagi dalam keadaan parah yang telah dihantar oleh pihak APMM ke Hospital Kelang. Dalam masa yang sama, 3 individu yang dipercayai daripada bot itu juga telah dihantar oleh orang awam dalam pukul 7.30 pagi ke Hospital Sultan Idris Serdang. Mereka juga telah kena tembakan di bahagian badan dan keadaan stabil. Jadi 3 berada di Hospital Serdang, 1 berada di Hospital Kelang. Yang hidup 4 orang, manakala 1 telah mati dan dalam siasatan pihak IPD Kuala Langat di Hospital Banting. Jadi pihak APMM ada melakukan laporan polis berkaitan insiden tersebut. Begitu juga dengan pihak hospital yang telah menerima pesakit yang kena luka tembakan. Polis Selangor mengesahkan satu laporan polis yang diterima oleh Ibu Pejabat Polis IPD Kuala Langat daripada pengadu seorang pegawai perubatan yang bertugas di Zon Merah Jabatan Kecemasan Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omahan, berdasarkan laporan, pengadu yang sedang bertugas pada Jumaat jam 7.30 pagi menerima 3 orang pesakit lelaki disyaki warga negara asing dalam keadaan sedang dan mengalami kecederaan kesan tembakan di anggota badan. Katanya dalam satu kenyataan, hasil siasatan mendapati pada Jumaat kira-kira jam 3 pagi semasa pihak APMM menjalankan tugas rondaan perairan Tanjung Ru, bot milik APMM telah dilanggar sebanyak 4 kali oleh sebuah bot milik suspek. Semasa kejadian, 2 orang suspek dipercayai warga negara asing yang berada dalam bot telah cuba menyerang pihak APMM dengan menggunakan parang. Bagi mempertahankan diri dan keselamatan anggota APMM telah melepaskan beberapa das tembakan ke arah bot tersebut. Bot tersebut berjaya melarikan diri ekoran keadaan yang gelap. Pada jam lebih kurang 9 pagi, pihak APMM telah terima maklumat orang awam menyatakan terdapat sebuah bot terdampar di pesisir pantai Banting, Selangor. APMM kemudian ke lokasi bot yang terdampar dan menemukan 2 orang lelaki dalam keadaan tidak sedarkan diri. Jelasnya lagi, APMM bertindak menunda bot tersebut sehingga ke pengkalan APMM di Port Klang dan mendapatkan bantuan ambulans. Hasil pemeriksaan mendapati seorang lelaki telah meninggal dunia manakala seorang lagi masih hidup dan dalam keadaan kritikal. Salah seorang daripada suspek yang cedera telah dihantar ke HTAR untuk mendapatkan rawatan. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun. Kes ini juga turut disiasat di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan atas kesalahan menghalang penjawat awam semasa menjalankan tugas. Ia memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau boleh dikenakan denda sehingga RM10,000 jika disabit kesalahan, dan Seksyen 39 Akta Senjata 1960 bagi kesalahan melepaskan tembakan yang memperuntukkan hukuman penjara selama 1 tahun atau denda tidak melebihi RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Ya, dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting buat pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus meningkatkan kerjasama, melegalkan pola hubungan interaktif tenaga kerja dan seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal. Mari kita duduk bersama. Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindak lanjuti dengan duduk bersama. Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran, kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama, bicara detail, legal maupun ilegal. Kita buka mata, kita cari jalan. Yang legal kita perkuat kualitas hidupnya, yang ilegal harus mendapatkan solusi. Ini karena ilegal nih, karena tetangga ya, mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini negara yang berbeda. Karena itu kita berharap insiden itu diusut tuntas. Mohon kepada Malaysia untuk mengusut
agar tidak terjadi lagi tragedi itu. Dan yang kedua, duduk bersama mengatasi yang legal maupun ilegal. Kita yakin kita bisa selesaikan masalah sepadan. We will solve it. Kita akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Sebenarnya pengalaman dari Mas Naran ini keluar masuk Malaysia secara ilegal itu pernah dilakukan pada tahun kapan, Mas? Kalau saya itu sudah cukup lama. Yang kayak gitu dulu di tahun 2008. Kemudian tahun 2008 pernah keluar dari Malaysia dan pernah masuk ke Malaysia juga. Itu. Oke, kemudian pada saat itu yang terjadi seperti apa, Mas? Melalui jalur apa? Prosesnya bagaimana? Apakah mudah atau susah? Dan kira-kira biayanya itu seperti apa, Mas? Ya, kalau prosesnya mudah-mudah gampang sih. Gimana ya? Kalau ya dari sini itu ya naik bus sampai Johor. Dari Johor itu ada yang jemput kita ke rumah dia. Dikumpulkan dulu, lepas itu naik lori hantu kata orang sini ya kan. Naik lori hantu terus ke tepi laut. Dari tepi laut itu dikumpulkanlah dulu, terus barang-barang kita itu macam handphone ditaruh dalam plastik, bag ditaruh dalam plastik semua biar nggak kena air. Terus lepas itu diangkutlah tiga orang ke pelabuhan tepi laut lagi. Ada pelabuhan itu di tepi laut lagi, di tengah-tengah laut itu ada tempatnya itu. Tempat penampungan lagi itu untuk naik bot yang besar, yang enjinnya itu ada 2 ke ada 3 saya kurang tahu, tapi itu yang betul-betul kapal lautnya itu memang laju lah gitu. Tapi jalannya itu agak malam lah, agak jam 10 atau jam 11 macam itu, 11 malam. Oke. Gitu. Tapi seluruh total penumpang yang ada di dalam kapal itu mencapai berapa orang, Mas Naran? Kalau yang saya ingat itu ada 30-an gitu. Kadang dia diangkut 25, tapi itu tergantung apa itu yang kontak juga, karena ada apa-apa juga sudah. Jam sekian boleh berangkat, jam sekian boleh berangkat gitu loh. Sudah ada orangnya semua sudah, gitu. Sudah kerjasama lah sebetulnya gitu loh kan, gitu. Tapi anak buah kapal yang Mas Naran mungkin pernah temui di kapal yang pernah dinaiki, apakah mereka ini dilengkapi dengan persenjataan begitu, Mas? Sempat memperhatikan tidak? Enggak ada. Enggak boleh dibawa apa semua, enggak boleh gitu. Hanya boleh bawa baju dengan handphone aja. Itu pun kena bungkus plastik apa semua gitu. Tapi selama pengalamannya Mas Naran, apakah pernah menemui adanya petugas militer dari pihak Malaysia, maksud kami petugas maritim dari pihak Malaysia, Mas Naran? Pernah tidak menemuinya? Oh ya, enggak pernah. Soalnya sudah ada orang apa-apa juga. Kalau ada, jangan berangkat dulu gitu loh. Kalau ada, jangan berangkat dulu. Kalau sudah nggak ada, standby, baru kita jos berangkat. Ya, gitu. Ya, tadi Mas Naran sempat menyebut ada nominal yang dikeluarkan untuk mengurus apa-apa begitu, untuk mengurus sesuatu. Apa yang dimaksud pernyataan Mas Naran tadi? Oh, itu ada, itu dari segi keuangan apa semua. Kalau yang di tahun 2008 itu ya sekitaran 650 sampai 700 sampai ke Indonesia, sampai ke kampung lah. Itu pembiayaannya semua itu. Tapi pernah menjumpai tidak Mas Naran ada mungkin transaksi yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa ini dengan pihak maritim dari Malaysia, Mas? Enggak pernah. Enggak. Kalau saya enggak lihat, hanya saya kalau mau pulang itu bayar ke satu orang, bayar sekian, lepas itu sampai ke sana bayar lagi, ya gitu. Itu aja gitu. Oke.
Tapi bayaran ke itu saya kurang tahu. Kurang gitu. paham detailnya Mas ya. Oke. Tapi kurang paham ya. apakah penyedia jasa jalur kita sebut ilegal sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah begitu ya, atau mungkin jalur yang tanpa izin ini, yang tidak resmi ini, apakah sebenarnya penyedia jasanya mudah didapatkan Mas Naran? Dari mana waktu itu Mas Naran mendapatkan informasinya? Iya, dari teman aja. Kalau ada uang semuanya senang kok. Tapi karena pulang kayak gitu, itu pulangnya karena terpaksa. Karena kadang sini nggak ada ampau, nggak ada pempulangan TKW gitu loh. Jadi terpaksa kita melalui jalan belakang gitu ya kan. Gitu. Jika ada uang semua Jalan. senang. Semuanya ini maksudnya pihak mana saja nih Mas? Apakah ada keterkaitan dengan pihak negeri jiran juga atau bagaimana? Ya namanya sudah ada uang kan. Apa-apa saja bisa. Tapi kalau nggak ada uang ya susah kan gitu. Tapi kalau soal di pelabuhan itu, soal bayar-bayarnya gitu, saya rasa memang ya ada kerjasama lah semua. Kalau menurut saya lah ada kerjasama semua. Berarti kalau nggak ada kerjasama memang nggak bisa. Aparatur Malaysia juga membutuhkan ya Mas ya, mendapat bagian begitu. Tapi saya nggak boleh mengatakan itu karena itu saya nggak tahu. Tapi kalau nggak ada kerjasama memang susah. Soalnya yang pengalaman saya yang saya mau keluar pun dia ada orang Malaysia juga yang mengatur gini gitu loh. Ada orang sini juga. Kalau nggak ada orang sini nggak bisa terus cum gitu, nggak bisa gitu loh. Mas, tapi apakah bisa ditarik kesimpulan jika sebelumnya ini ada kasus penembakan atau mungkin penangkapan seperti itu? Apakah lobby-lobby tersebut atau kerja-kerja sama tersebut, transaksi itu ada yang tidak beres, Mas Naran? Sehingga akhirnya terjadi penembakan, kemudian penangkapan dan lain sebagainya? Kalau itu ya saya kurang tahu ya, karena saya pengalaman itu saya cukup lama. Dan saya pun sekarang dari segi itu pun sudah berhenti gitu loh, ikut jalur yang baik lah gitu sekarang. Baik. Tapi kalau saya nggak tahu ngomongnya gitu loh. Oke. Tapi sebaiknya bagi teman-teman lah ya yang selalu ikut itu sebaiknya jangan ikut lah. Tapi kalau dikejar itu sebaiknya berhenti gitu loh. Sebaiknya berhenti. Dimanapun ya pasti kena sudah. Kalau pengalaman saya sebelum berangkat kita sudah ada aba-aba dulu. Ini sampai selamat enggak? Selamat enggak? Berangkat sekarang selamat enggak? Ada rondaan enggak? Gitu. Ada di konteks sudah. Tentunya sudah kalau mau selamat gitu, jalurnya harus berizin dan juga legal. Ria News akan terus memberikan berita terbaru dan terupdate mengenai Indonesia dan Malaysia, memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi Anda. Jangan lewatkan perkembangan terkini yang akan kami hadirkan setiap saat.